Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, apa kabar pemirsa di rumah? Senang sekali Jendela Olahraga kali ini hadir menyapa Anda dalam edisi spesial karena kita akan mengulik sedikit tentang bagaimana perjuangan Persolotim Lombok Timur mengarungi Liga 3 Aspro PSSI Nusa Tenggara Barat musim 2022 yang dinakodai oleh pelatih baru Coach Zairul Mutakin atau yang akrab kita panggil Coach Entong. Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam. Salam olahraga. Jaya. Seperti yang selalu diinginkan oleh publik pecinta sepak bola Lombok Timur, sepak bola Lombok Timur yang lebih berjaya lagi. Oke, Coach, ini akhirnya kita sudah melewati satu laga di Liga 3 Aspro PSSI Nusa Tenggara Barat. Pada hari Selasa lalu kita menghadapi Garuda Muda dan alhamdulillah sukses memenangkan laga meski pertandingan memang sepertinya masih butuh banyak evaluasi dari tim pelatih. Namun sebelum berbicara tentang bagaimana Lombok Timur melewati pertandingan pertama di Liga 3 Aspro PSSI Nusa Tenggara Barat, tim ini bagaimana proses pembentukannya, Coach? Hingga akhirnya ada terlihat cukup banyak nama baru juga di sini dan nama-nama lama juga ada. Oke, jadi proses seleksi pemain kemarin dari awal kita mengadakan gelaran Liga 3, Liga 2 dan Liga 1, Liga di aspak kita. Kemarin kami di Liga 3 dipercayakan jadi talent scoutingnya lah. Beberapa teman-teman pelatih yang lain juga disebar, ada yang di Mas Bage, kemudian di Lenek, ya di Lenek sama di Bagi Payung ada. Nah, hasil dari bantuan kawan-kawan dari talent scouting kita kumpulkan di Liga 3, kemudian di Liga 2 juga diadakan talent scouting, begitu juga di Liga 1. Akhirnya kita kumpulkan, lalu kita adakan pemanggilan beberapa orang pemain yang menurut kawan-kawan dari tim talent scouting itu memiliki potensi untuk kita bawa ke Liga 3. Lalu kita seleksi, akhirnya terkumpul. Berapa orang yang berhasil didapatkan di sini? Ya, sampai hari ini kita punya pemain 22 orang. 22 orang. Dan ini memang nama-nama yang sudah dikatakan terbaik di Liga di Persolotim ini sendiri. Ya seperti itulah. Ini penilaian dari para pelatih yang talent scouting. Ya, betul. Dan ini selama pembentukan tim ini apa saja yang akhirnya mungkin ini perlu kita perbaiki nih, dan apa saja PR-PR di Liga 3 musim lalu yang di musim ini harus kita perbaiki seperti itu? Ya, terutama dari sisi pemain. Dan alhamdulillah untuk tahun ini saya rasa bedanya dengan tahun yang kemarin, beberapa pemain kita yang junior itu yang masuk di usianya memang masih sangat butuh pengalaman. Dan beberapa pemain yang alumni 2021 sekarang berhasil juga lolos di 2022 dan mereka juga sekarang sudah mendapatkan tempat untuk di staffing maupun di daftar susunan pemainnya. Mereka ada yang kita bawa juga. Jadi di sini ada pemain yang dari 2021 gagal, ya. Ada juga yang akhirnya di 2022 ini berhasil seperti skuad Persolotim 2022. Dan menurut Coach sendiri yang harus kita perbaiki dan di 2021 ini nggak boleh lagi ada di 2022 seperti apa? Terutama dari skill dan teknik. Ya, terutama dari sisi kekompakan pemain. Untuk di tahun ini saya rasa para pemain ini, apalagi yang alumni 2021 sudah punya pengalaman tentunya ya di 2021, bahwa kegagalan mereka disebabkan oleh faktor-faktor yang tentunya mereka tahu sendiri. Dan kemarin kita sudah bahas sebelum kita menuju ke Liga 3, jadi kita bahas tentang apa yang harus dievaluasi dari tahun 2021 dan itu jangan sampai terjadi lagi. Jangan sampai terulang lagi. Ya, hal-hal yang tidak perlu dan tidak harus terjadi, apalagi karena faktor X yang lain itu yang tidak datangnya dari lapangan, itu saya rasa jangan sampai harus lagi dijauhkan, harus dijauhkan lagi. Nah, yang saya inginkan kepada para pemain itu, yang jelas tahun ini kalian itu kerja dulu lah. Kalian kerja, mari kita berjuang dulu. Hal-hal yang lain mengenai apapun itu nanti kita bela Lombok Timur, kita bela Persolotim ini dengan penuh kebanggaan ya. Kebanggaan kita adalah Persolotim. Mari kita junjung, kita berjuang untuk Persolotim kita, di mana
setiap kalian berjuang tuh ada rakyat, ada masyarakat yang mendoakan kita. Dan sangat menantikan mereka bermain Betul. bagus seperti itu, dan masyarakat selalu memonitoring mereka. Betul. Dan coach, di musim-musim sebelumnya bisa dikatakan coach Nasrun lah yang menjadi leader di tim. Sekarang coach Entong diserahkan tanggung jawab untuk memimpin Persolotim Lombok Timur. Ini bagaimana sebagai pelatih yang bisa dikatakan ini untuk level tertinggi, ini masih baru seperti itu, apakah ada sesuatu yang memang semacam adaptasi seperti itu? Ya saya rasa tidak terlalu ini karena beberapa tahun bersama Coach Nasur saya juga kan di asisten. Artinya tidak terlalu jauh untuk adaptasi, tetap ada. Sebenarnya beban sebagai seorang Leader sekarang itu memang jelas adanya, tetapi ya karena syukur beberapa tahun sebelum ini kan di asisten, jadi bebannya tidak terlalu saya anu lah. Jadi sudah mengenal pemain juga Mulai seperti itu. mengenal itu, suasana di pertandingan juga alhamdulillah beberapa tahun kan sudah kita rasakan juga. Nah, cuma beban yang saya rasakan berlebih daripada tahun yang kemarin. Pasti lebih tinggi seperti Iya. itu. Baik, coach, di Persolotim 2022 ini tidak ada nama besar. Kalau di musim sebelumnya ada Hardani Bujak yang juga memiliki pengalaman di kancah sepak bola nasional, ada Eki juga yang dia juga punya pengalaman yang sangat luar biasa di kancah sepak bola nasional. Tapi kali ini untuk nama-nama senior praktis hanya Jabrik, pemain yang bisa kita katakan memang beneran senior. Sisanya seperti Talbi, alumnus juga yang 2021 lalu menjadi junior. Terus ada juga Dewa yang sebelumnya juga menjadi junior pada tahun 2018 dan 2019. Nah, ini apa yang akhirnya melatar belakangi Persolotim? Oke, kita tidak usah jor-joran untuk mencari pemain-pemain berlabel bintang, tapi pemain yang oke, ini adanya di Lombok Timur, ini aja kita pakai seperti itu. Ya seperti itu ya. Kita berusaha memanfaatkan talenta-talenta yang ada di Lombok Timur. Ini merupakan ya bagaimana pembuktian dari para pemain, kemudian berkat kompetisi yang ada kita di Lombok Timur sekarang ini, inilah yang ingin kita buktikan bahwa pemain-pemain lokal kita juga mampu untuk bersaing, apalagi yang junior ini walaupun mereka masih masuk kategori usia junior, tetapi mereka sudah punya pengalaman lah karena padatnya jadwal pertandingan baik di Liga ASKAP maupun di turnamen-turnamen yang lain di Lombok Timur. Jadi bangkitnya juga geliat sepak bola di Lombok Timur usai pandemi yang berkepanjangan, ini sangat membantu sekali ya dengan adanya terutama Liga ASKAP Pasasi Lombok Timur ini sangat membantu. Baik coach, sekarang kita akan membicarakan tentang bagaimana Persolotim melewati laga pertama dengan kemenangan. Namun jika dilihat secara permainan, dan pemirsa juga mungkin bisa menilai itu, Persolotim belum berada di level puncaknya. Masih banyak kesalahan, masih banyak hal yang harus diperbaiki, terutama di babak pertama. Kalau kita saksikan memang permainan Persolotim masih sangat belum mendekati apa yang diinginkan seperti itu. Tapi menurut coach sendiri, pertandingan pertama melawan Garuda Muda seperti apa? Ya saya rasa pertandingan yang kemarin itu meskipun menurut saya secara pribadi itu bukan performa terbaik, bukan level terbaik, bukan level terbaiknya anak-anak. Cuma saya melihat di babak pertama mereka ini agak kaku begitu. Jadi tidak lepas bermainnya, mereka tidak berani menguasai bola, kemudian dapat bola terlalu cepat kehilangan bola, main terus langsung ke depan, main long pass terus dari awal seperti apa yang sudah kita rencanakan, buyar dari bawah bangun serangan dari lini ke lini, berani menguasai, tetapi di sana akhirnya buyar, mungkin faktor mental ya, ya. Dan pertandingan pertama juga pertandingan pertama, mudah-mudahan nanti makanya di pertandingan kedua melawan Bima Sakti, runner up musim lalu, semoga kita bisa lebih baik lagi. Dan alhamdulillah saya juga dibantu sama termasuk ada di head kita sekarang Coach Nasron yang kemarin menjadi head coach, sekarang sudah di direktur teknik, memberikan masukan evaluasi yang luar biasa kepada saya. Kemudian ada teman-teman yang lain, para asisten, staf yang lain memberikan ini, dan kita akan coba memperbaiki apa kekurangan yang pertandingan pertama nanti. Dan pada babak kedua sendiri apa yang akhirnya membuat Persolotim ada perbaikan dan akhirnya kita dapat gol yang prosesnya juga cukup baik seperti itu. Dan apa yang diberikan oleh Coach Entong sendiri terhadap para pemain? Saya hanya memotivasi lah, memberikan motivasi bahwa kalau mereka seperti ini terus, mereka tidak bisa keluar dari tekanan
Garuda Muda. Padahal kalau mereka berani bermain, mereka juga punya potensi lebih. Mereka punya potensi lebih untuk bisa menguasai bola, mengeluarkan segala kemampuan. Artinya percaya dirinya lah, percaya diri, ayo percaya diri. Saya terus pupuk mereka untuk menumbuhkan rasa percaya diri, dan alhamdulillah kelihatan seperti Palu Haris di babak pertama sepertinya tidak terlihat. pemain dia tidak terlihat sama sekali. Di babak kedua dia lebih banyak mengeksplor semua. Kemudian dengan adanya pergantian yang lain seperti masuknya Wisnu ya lumayan memberi hal baru lah, pengaruh Dan yang baru. ini yang tidak terlihat di 2021, di mana kalau bergantian di 2021 ada sebuah perjudian di mana permainan bisa saja menurun drastis, tapi di musim ini pergantiannya pun sama baiknya seperti itu dengan para pemain-pemain yang ada di lapangan pertama. Nah itu yang saya bilang Mas Yud yang tadi seperti kita ngobrol-ngobrol itu, untuk tahun ini kita punya Pilihan yang lebih banyak. Pilihan yang ya Jauh lebih banyak lah opsinya dibandingkan dengan tahun kemarin. Alhamdulillah di tahun ini kita bisa lebih enak lah gitu, memilih opsi-opsi pergantian substitusinya lebih mantap lah menurut saya untuk tahun ini. Baik. Kita kalau Presiden Persolotim beberapa waktu lalu mengatakan bahwa Persolotim ini mental petarung. Sebisa mungkin kalau bisa mengejar gelar juara, mengapa tidak seperti itu. Tapi dari pelatih sendiri, apa yang akan kita lakukan untuk mengarungi musim yang cukup panjang ini, utamanya di grup tempat Persolotim saat ini, dan target seperti apa di Liga 3? Ya untuk secara pribadi saya menargetkan finalis. Saya terus berusaha kepada kepada pemain saya berikan ini bahwa target kita ke babak final. Kita terus berusaha dengan melakukan berbagai macam latihan, usaha yang bisa mendukung supaya target kita bisa tercapai begitu Pak. Kita ada potensi untuk itu dengan Insya materi Allah. sekarang? Dengan materi yang sekarang saya lebih ada keyakinan kita bisa mencapai di babak final, babak selanjutnya. Untuk itu. tim-tim yang mungkin harus diwaspadai utamanya di grup kita saat ini. Ya ada beberapa tim kuat menurut saya yang harus terutama kemarin yang sudah kita lewati ada Garuda Muda juga. Termasuk ya lawan kita besok Bima Sakti. Bima Sakti, lalu lawan yang ketiga ada Bintang Kejora. Bintang Kejora yang ini mungkin Bintang Kejora secara permainan mungkin bisa dikatakan kita bisa saja unggul, tapi karena memang semangat untuk tim sesama Lombok Timur itu pasti akan berbeda seperti musim lalu di mana kita menyerang pada akhirnya berakhir dengan skor imbang 1-1, dan ini tentu saja tidak boleh terulang lagi. Persolotim sebisa mungkin untuk menyapu bersih kemenangan di grup ini. Kami akan berusaha tetap seperti apa yang Pak Suyud bilang tadi, dari laga ke laga itu tetap akan berusaha untuk memenangkan laga. Jadi tidak ada laga yang berakhir imbang seperti itu. Dengan imbang. Kami akan Apalagi berusaha kalah. seperti itu, apalagi kalah. Nah, di sini kan artinya usaha untuk menang itu akan terus kami lakukan apapun resikonya dengan segala kekuatannya ya Akan berusaha. 3 poin itu memang harga mati. Baik. Terima kasih banyak Coach. Kita kepung Kita kepung lawan-lawan di Liga 3 Aspro PSSI Nusa Tenggara Barat. Baik, terima kasih atas waktunya. Salam olahraga dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.